Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Halimah. Saya berasal dari SDN Lita Jaya. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata tentang FGD, yaitu Forum Group Discussion, dengan metode Six Thinking Hat. Kegiatan ini dilatar belakangi karena SDN Lita Jaya pada tahun depan akan mengimplementasikan kurikulum merdeka pada fase B dengan opsi mandiri berbagi. Adapun tantangannya yaitu tidak semua pendidik dan tenaga kependidikan memahami tentang kurikulum merdeka. Untuk itu, saya atau kami melaksanakan kegiatan FGD ini dengan harapan semua pendidik dan tenaga pendidik memahami lebih lanjut tentang kurikulum merdeka dan pelaksanaan kurikulum merdeka. Aksi nyata ini dilaksanakan dalam 2 tahapan. 1. Tahap persiapan dan yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Adapun tahap persiapan yang pertama yaitu rapat koordinasi. Apa saja yang akan dilakukan pada saat FGD nanti dan lebih memahami apa saja yang disebut dengan Six Thinking Hat. Adapun pelaksanaannya dapat dilihat pada tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berkumpul untuk melakukan FGD atau Forum Grup Diskusi. Diskusi terarah dengan metode Six Thinking Hat, yaitu membahas tentang penerapan kurikulum merdeka yang telah kita lakukan pada fase A dan yang akan kita lakukan tahun depan. Apa yang telah dilakukan, kekurangannya seperti apa, kelemahannya seperti apa, semoga dapat kita perbaiki untuk tahun depan. Diskusi ini akan dipimpin oleh Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Ibu Bapak, seperti tadi yang sudah diungkapkan oleh Ibu Elis bahwa kita hari ini akan melaksanakan diskusi mengenai kurikulum merdeka dengan opsi mandiri berbagi, yaitu nanti di sini diskusi ini kita sama-sama akan mengungkapkan tentang apa dan kelebihannya yang sudah dilaksanakan pada fase A kemarin dan akan nanti apa saja yang akan dihadapi pada fase B pada tahun yang akan datang. Di sini Ibu akan membagi menjadi 6 kelompok, yaitu topi merah membahas tentang susah dan senangnya mengenai kurikulum merdeka yang dialami, yang dilaksanakan. Kemudian topi putih, nanti di sini disampaikan data-data apa saja yang didapat. Topi kuning, yaitu kelompok kuning, mengungkapkan hal-hal positif yang sudah dirasakan mengenai penggunaan kurikulum merdeka. Topi hitam mengungkapkan kelemahan dan kekurangannya dari pelaksanaan kurikulum merdeka. Kemudian topi hijau menyampaikan program-program apa saja yang akan dilaksanakan, kemudian menyampaikan apa saja solusinya dalam mengatasi berbagai macam kendala atau cita-cita yang ingin dicapai. Kemudian kelompok 6 biru adalah
di akhir kegiatan menyampaikan solusi yang akan dilaksanakan dan kesimpulan dari akhir semua kegiatan. Baiklah, kita mulai dari kelompok 1 yaitu topi merah. Baiklah, terima kasih. Kami kelompok merah akan membukakan kesulitan dari kurikulum merdeka atau susahnya mempelajari kurikulum merdeka, diantaranya karena belum mengikuti IKM penataran. Pertama, kurangnya pemahaman tentang kurikulum merdeka, kemudian keterbatasan referensi anak, kemudian anak kurang paham dengan keseluruhan materi. Selanjutnya, senangnya peserta didik dapat belajar mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju. Mereka bisa melihat atau memakai alat seperti Android, HP, atau internet lainnya. Juga siswa bebas untuk mengatur pembelajaran mereka sendiri. Guru bisa memantau, tetapi kurangnya alat sehingga mereka juga di dalam kesusahannya tadi seperti kurang referensi. Kalau senangnya, mereka juga lebih bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Guru mengarahkan pembelajaran mereka, juga guru banyak waktu untuk mencari referensi. Saya menambahkan untuk kesenangan dalam melaksanakan kurikulum merdeka, mungkin anak lebih senang dan lebih leluasa, apalagi yang sudah memahami tentang IT, mereka lebih mengenal dan lebih cepat untuk dimengerti. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Untuk kedua kelompok putih. Baiklah, menurut kelompok kami dalam jenis-jenis pengumpulan data, di sini ada 5 jenis pengumpulan data. Yang pertama, 1 tentang wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Terus yang kedua, pengumpulan data yang kedua yaitu tentang observasi. Yang ketiga, kuesioner atau bisa disebut dengan angket. Yang keempat, dokumentasi. Yang kelima, studi literasi. Nah, di samping jenis pengumpulan data yang 5 tadi, menurut saya IKM mengimplementasi kurikulum merdeka pada proses pembelajaran lebih menggunakan diferensiasi. Sementara itu, ciri khusus pada kurikulum ini untuk menunjukkan secara tegas posisi kediferensiasian adalah mengkelompokkan capaian pembelajaran siswa berdasarkan fase pertumbuhan anak. Saya akan menambahkan sedikit tentang penyampaian datanya. Nah, untuk itu ada penyampaian data atau penilaian dari asesmen dari IKM. Yang pertama adalah nilai-nilai pengetahuan, ada nilai-nilai keterampilan atau dalam pembelajaran praktek di kelas, dan juga sikap, karakter maupun sifat anak-anak tersebut atau peserta didik tersebut. Kemudian di ulangan harian atau pembelajaran awal yaitu sumatif, ada juga formatif. Nah, dengan itu dan hasil data-data yang ada di kelas dengan melakukan penyampaian atau pengumpulan data-data tersebut, kita sebagai guru dapat menilai atau menjadikan tolak ukur dari nilai-nilai yang telah kita kumpulkan sebagai
pencapaian siswa atau peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran kurikulum merdeka atau IKM. Nah, itu nanti juga dapat menjadi tolak ukur ke depannya atau dapat lebih diperhatikan lagi dalam metode, strategi, dan juga penilaian pembelajaran yang menarik di masa yang akan datang atau di tahun depan. Kita dengarkan hal-hal positif apa saja yang dirasakan Ibu dan Bapak mengenai kurikulum merdeka ini, yaitu akan diwakilkan oleh kelompok kuning. Baik Bapak dan Ibu, menurut kami apa yang kita rasakan selama ini setelah diberlakukannya kurikulum merdeka, kita dalam pembelajaran terasa lebih merdeka dalam mengajar maupun bisa lebih merdeka bagi siswa dalam belajar. Siswa atau murid kita bisa menyesuaikan dengan karakternya, dengan perkembangan dirinya, dan juga bisa menyesuaikan dengan bakat dan minatnya. Selain itu, kurikulum merdeka juga bisa meningkatkan motivasi siswa dalam belajar sehingga proses pembelajaran akan lebih bermakna. Ada tambahan hal-hal positif daripada kurikulum merdeka adalah pelajar dapat belajar mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju. Dipersilahkan kepada kelompok hitam untuk memberikan pendapatnya tentang kelemahan dan kekurangannya mengenai kurikulum merdeka yang Bapak dan Ibu rasakan. Silakan. Menurut saya, kekurangan kurikulum merdeka itu kurang matang dalam persiapan kurikulum merdeka, serta memerlukan persiapan yang tinggi dari guru, siswa, dan orang tua. Saya menambahkan terkait dengan bahwa kekurangan dan kelemahannya salah satunya adalah di kurikulum merdeka ini memerlukan dukungan SDM yang cukup tinggi ya, kemudian anggaran, sarana dan prasarana, teknologi yang memadai, kemudian meningkatkan kesenjangan. Di sisi lain juga dengan keleluasaan ini kurikulum merdeka ini cukup meningkatkan kesenjangan pendidikan. Jadi dengan keleluasaan ini malah sekolah akan berlomba-lomba untuk meningkatkan SDM-nya, sementara tidak semua sekolah dalam kondisi yang merata gitu. Kurang lebih itu mungkin yang dapat kelompok kami sampaikan untuk memicu diskusi yang lebih mendalam lagi. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok hitam yang sudah mengutarakan kekurangan dan kelebihannya apa yang dirasakan menggunakan kurikulum merdeka. Baiklah Ibu, berikan lagi aplaus bagi kelompok hitam. Baiklah Ibu Bapak, selanjutnya kita dengarkan sama-sama kelompok hijau untuk memberikan pendapat apa saja yang akan diprogramkan, diprogramkan untuk meningkatkan pemahaman dalam kegiatan pembuatan kurikulum merdeka serta ungkapkan solusi-solusinya. Silahkan kepada kelompok hijau. Baik, kami akan menyampaikan program dan solusi mengenai tentang IKM ini. Program implementasi kurikulum merdeka dirancang tentunya untuk mendukung peluncuran kurikulum, ya, untuk mendukung peluncuran kurikulum agar tercapai melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis sebagai pemangku kepentingan, yaitu Dinas Pendidikan yang menaungi ya. Tujuan-tujuan dan target sasarannya diantaranya adalah program pengimplementasian kurikulum merdeka. Sasaran utamanya adalah kepala bidang mulai dari PAUD, pengawas atau penilik ya, organisasi mitra PAUD, serta mitra-mitra pembangunan yang bertugas untuk mendampingi satuan pendidikan yang ada di lingkungan. Bahkan program pembimbingan teknis serta implementasi kurikulum ini sasaran utamanya adalah implementasi kurikulum yang ada di daerah.
Dan gambaran program mengenai implementasi kurikulum disosialisasikan terlebih dahulu untuk dicerna dan dipahami supaya tercapai tujuan-tujuannya, dan bahkan ada beberapa solusi yang nanti akan yang berkaitan dengan implementasi kurikulum. Solusi menghadapi kendala kurikulum merdeka tahun depan 2024 itu ada 5. Yang pertama, digital literasi. Yang kedua, explore referensi. Yang ketiga, akses pembelajaran. Yang keempat, manajemen waktu. Dan yang terakhir, yang kelima, skill yang memadai. Oke, yang pertama, digital literasi. Ini solusi minimnya wawasan mengenai kurikulum merdeka adalah dengan cara searching berbagai macam informasi baik di media sosial maupun melalui internet. Yang kedua, explore referensi. Guru-guru merdeka memiliki karakter kreatif, inovatif, dinamis, dan solutif. Melanjutkan dari teman saya, yang ketiga, akses pembelajaran. Lembaga pendidikan hendaknya memfasilitasi warga belajar yang memiliki keterbatasan dalam menjangkau akses digital dan jaringan internet untuk mempermudah guru dan mengembangkan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang keempat, manajemen waktu. Guru merdeka mampu belajar dalam waktu yang cukup menghadapi sebuah perubahan. Terus yang kelima, skill yang memadai. Meningkatkan kualitas pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki guru akan mempermudah jalan dalam menerapkan kurikulum merdeka. Baiklah, dari kelompok Topi Biru akan menyampaikan solusi dan kesimpulan dari semua, dari keseluruhan, yaitu kita sama-sama di sini harus agar mendapat berbagai macam referensi, kemudian dalam menghasilkan solusi yang terbaik, yaitu kita semua harus aktif dalam mengikuti platform Merdeka Belajar dengan mengikuti konten-kontennya dan disertai di akhir dengan sertifikat yang sebelumnya. Dengan bukti nyata dulu, kita harus mengikuti aksi nyata. Kemudian kita juga aktif di komunitas, harus kita aktif dalam komunitas belajar, di mana di sini akan terkumpul orang-orang yang mempunyai berbagai macam pengalaman, berbagai macam pendapat yang bisa dijadikan tempat berbagi ilmu untuk ditanyakan apa pengalamannya, kemudian supaya pembelajaran IKM itu lebih berhasil, lebih menyenangkan. Itu hasil dari diskusi hari ini atau FGD dengan metode Six Thinking Head, yaitu mampu meningkatkan pemahaman kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan mengenai kurikulum merdeka dan pelaksanaan kurikulum merdeka, baik yang sudah dilaksanakan maupun tahun depan kita akan melaksanakan, yaitu fase B, yaitu tahapan selanjutnya. Adapun tindak lanjut yang akan kita lakukan semoga dapat meningkatkan ya pemahaman kita kembali, yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan lain seperti yang dipaparkan oleh Ibu Kepala Sekolah, yaitu belajar dengan optimal di PMM. Jangan hanya sampai postes, tapi harus sampai akhir, yaitu sampai mendapatkan sertifikat. Kita belajar 27 modul atau materi yang ada di PMM, kita pelajari dengan optimal, dengan seksama. Nah, mudah-mudahan adapun yaitu yang selanjutnya yang telah dilaksanakan ya atau yang akan dilaksanakan mulai dari KKG ya Pak Dadan ya, yaitu komunitas belajar, mulai dari komunitas belajar satuan pendidikan, komunitas belajar di tingkat kecamatan. Nah, mudah-mudahan tindak lanjut tersebut
supaya pemahaman tentang kurikulum merdeka meningkat dan pelaksanaannya lebih optimal lagi. Demikian pelaksanaan FGD hari ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan dalam meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan kurikulum merdeka. Dari aksi nyata yang telah dilakukan barusan, kita bisa menarik suatu kesimpulan dan bisa merefleksikan bahwa aksi nyata yang dilakukan dapat menambah wawasan bagi kita semua, memahami dan mendalami tentang kurikulum merdeka, baik dari segi kelebihan dan kelemahannya, maupun juga hal positif yang bisa kita ambil. Kenapa kurikulum merdeka dilaksanakan atau wajib dilaksanakan di sekolah-sekolah sekarang. Semoga dengan dilaksanakannya kurikulum merdeka ini, pendidikan Indonesia lebih baik, lebih maju, dan mencapai Indonesia Emas 2045 dengan gemilang. Sekian, terima kasih. Bagi saya mengikuti forum diskusi ini atau topik berpikir menambah wawasan yang cukup luas dari beberapa kelompok, ada kelompok merah, kuning, hijau, putih, dan biru. Itu dapat menjadikan wawasan yang lebih gitu ya bagi kita semua dalam mengetahui kurikulum merdeka atau IKM dalam pengimplementasiannya di setiap kelas atau di fasenya gitu. Nah, kemudian untuk kekurangan dan kelebihannya juga itu dapat lagi ditingkatkan, terutama dalam kelebihan harus ditingkatkan lebih lagi dalam pembelajaran yang akan datang atau tahun ajaran baru di tahun depan seperti itu. Mungkin sekian yang dapat saya katakan.